Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjadi pembawa-pembawa berita kasih Tuhan. Karena malam yang lalu telah berlalu dan pagi sudah datang, maka biarlah kasih Tuhan boleh nyata dan cemerlang. Kita bersama-sama memujikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita bait pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah, amani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, amani dan cemerlang. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hari ini akan ada banyak matahari yang bersinar di dalam pergumulan-pergumulan kami. Ada harapan-harapan yang akan kami petik ketika kami boleh terus setia. Hanya orang-orang yang setia yang menerima pengharapan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, dan sebelumnya kami mendengarkan sabda-Mu, kami membaca firman-Mu, pimpin kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka kitab 2 Tawarikh 23. 2 Tawarikh 23 ayat 16 sampai 21. 2 Tawarikh 23 ayat 16 sampai 21. 2 Tawarikh 23 ayat 16 sampai 21 akan menjadi bacaan kita, dan saya bacakan bagi kita sekalian. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Yehoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Yehoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Sudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun ke rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan, mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang Atlas, lalu mendudukan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Ambisi boleh, ambisius jangan. Sekali lagi, ambisi boleh, ambisius jangan. Ambisi itu adalah bicara soal bahwa keinginan kita pengen jadi lebih baik, kita punya cita-cita. Jadi berambisi, ya. Aku ingin keluarga saya jadi lebih baik, saya ingin pekerjaan saya jadi lebih maju, saya ingin pelayanan saya jadi lebih rajin, gitu ya. Ambisi boleh, tapi ambisius nggak boleh. Kenapa? Ambisius adalah ketika ambisinya kebablasan. Ambisius itu ketika ambisinya itu terpatahkan, mungkin karena keadaan pengen usaha maju, tapi amit-amit sedang punya penyakit. Jadi kan harus jaga diri, harus ngurangin kegiatan. Tapi dia masih pengen. Udah sakit,
tapi masih menghabiskan terlalu banyak waktu di gereja. Rajin ke gereja boleh, tetapi kita tahu batas. Ambisi berubah jadi ambisius kalau kita sudah sampai lupa waktu. Ambisi berubah jadi ambisius ketika di keluarga juga. Berambisi punya anak sukses, boleh. Anak-anak berumah tangga punya anak cucu, boleh. Tapi ketika ternyata belum bisa, ketika ternyata anak kita nggak mau, ternyata mungkin anak kita punya pergumulan sehingga dia tidak bisa menjadi seperti yang kita minta, terus kita marah, itu ambisius. Ambisi berhenti di titik, oh kalau memang nggak bisa ya udah, aku percaya nama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ambisius, weh jangan kehendak Tuhan yang jadi, kehendak saya yang jadi. Nah, itu ambisius. Nah dalam bacaan ini juga ada yang ambisius nih. Yang dari udah 3 pasal terakhir ini terus namanya muncul terus. Yaitu Atalia. Atalia ini seorang perempuan yang tua-tua keladi. Biasa tua-tua keladi kan kakek-kakek ya. Ini nenek-nenek. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Dia ambisius. Tidak puas menghancurkan kehidupan suaminya Yoram. Tidak puas menghancurkan kehidupan anaknya sendiri Ahazia. Dan dia bahkan masih ingin lagi, setelah Ahazia, anaknya lagi ke cucunya, dia juga masih mau ngancurin lagi dengan cara apa? Menyembah Baal. Udah jelas orang Israel itu kan udah punya agama sendiri ya. Dan sudah berjanji sama Tuhan. Jadi janjinya itu juga bukan cuma 1-2 orang, 1-2 raja. Udah turun-temurun gitu ya. Dia mengabdikan diri kepada Baal dan ilah lain dari negara lain. Jadi Atalia ini sudah terlalu berambisi dan ambisinya salah lagi. Makanya ada nabi-nabi palsu, termasuk nabi-nabi palsu yang rekrut ketika melawan Nabi Elia. Nabi-nabi palsu yang nyewa salah satunya Atalia ini juga gitu. Ratusan loh. Jadi Atalia ini haus darah. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh keluarganya sendiri. Wah. Jadi udah bunuh keluarga kerajaan. Pokoknya dia milih orang yang akan jadi raja semau dia. Agama diganti-ganti sesuka hati dia. Dan akhirnya ini membuat muncullah satu sosok lagi yang di luar dugaan dia. Imam Yoyada. Orang Lewi itu tidak bisa berperang. Orang Lewi tidak boleh berperang. Kenapa? Karena mereka ada di bait Allah. Nggak boleh kena darah manusia. Tapi ketika keadaan sudah memojokkan, bahkan agama umat pada saat itu Israel ibaratnya mau disingkirkan, raja dibunuh, orang nggak punya moral, akhirnya imam ini dia merasa bahwa dia punya panggilan untuk keluar bahkan dari keimamannya. Dia membangun kekuatan bersama dengan masyarakat yang masih percaya kepada Allah, akhirnya menghancurkan kerajaan dari dalam. Ini di luar dugaannya Atalia nih, nenek-nenek jahat ini. Dia pikir dia bakal diserang dari luar kerajaan atau diserang sama keluarga kerajaan yang lain yang mungkin belum dibunuh sama dia. Tiba-tiba imam dari dalam. Dia suruh masyarakatnya masuk ke bait-bait berhala. Bait berhala sebenarnya juga rumah Allah juga gitu. Cuma diganti sama Atalia, jahat banget lah dengan segala cara. Akhirnya dihancurkan dari dalam, kemudian si Atalia dieksekusi, diambil begitu kan. Ada perlawanan juga. Mereka masanya nggak bisa perang, tapi dia berani aja jalanin dulu. Dan akhirnya masyarakat yang tertekan beberapa tahun dengan pemimpinan yang diktator dari Atalia ini akhirnya berhasil keluar. Nah Bapak Ibu, jangan ambisi. Kenapa? Ambisius. Bukan ambisi. Jangan ambisius. Kalau kita ambisius, Tuhan akan kirimkan orang lain untuk menyadarkan kita. Sama seperti ini. Nanti kalau kita ambisius, Tuhan akan bikin jatuh kok. Udah kelihatan dari awal yang ambisius siapa nih ya? Contoh-contoh orang-orang yang ambisius, Hawa sama Adam, ya kan, dia udah dapat tempat spesial di Taman Eden, masih mau buah itu. Kain sudah ibaratnya jadi orang-orang yang pertama yang dikasih Allah, tapi masih. Menara Babel, mereka sudah dikasih kemakmuran, bahwa kemakmuran Tuhan gak cuma ada di Taman Eden. Akhirnya Tuhan buka dan memberikan berkat kepada semua manusia, tapi mereka masih gak puas. Jadi orang yang ambisius itu akan jatuh dengan sendirinya. Dan Tuhan, kalau dia gak jatuh dengan sendirinya, Tuhan akan utus orang lain buat menjatuhkan dia biar dia sadar. Karena orang ambisius itu gak sadar bahwa dia menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Orang ambisius menghancurkan keluarga, orang ambisius itu menghancurkan pekerjaan, orang ambisius itu menghancurkan gerejanya. Sehingga jangan ambisius. Kita boleh punya cita-cita, kita berjuang sebisa kita, tapi kalau ternyata udah mentok, Tuhan udah ngasih kode tuh.
sabar, atau jangan ke situ. Kamu harus putar balik, cari jalan lain. Udah, nggak usah dipaksa. Belajar hari ini kita menjadi orang-orang yang punya cita-cita, tapi tidak boleh ambisius. Kalau kita ambisius di minggu-minggu ini, tapi saya pengen lakuin ini, saya pengen sembuh. Apakah orang ambisius sehat-sehat? Enggak. Ada loh orang sakit yang ambisius. Pokoknya saya harus sembuh. Waduh. Kalau nggak sembuh saya nggak akan ini. Kalau nggak sembuh saya nggak akan itu. Itu ambisius namanya. Pokoknya saya nggak akan ngelakuin ini kalau Tuhan belum nyembuhin saya. Waduh. Ambisius, pengennya sembuh. Paksa Tuhan. Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang saya nggak mau nyembuhin kamu, bagaimana? Ya, karena mungkin aja kalau kita sembuh, kita bisa lupa Tuhan. Sehingga ambisius itu baik itu yang sakit, yang sehat, yang tua, yang muda, semua orang bisa jadi ambisius. Orang rajin gereja, orang jarang ke gereja, orang hidup keluarganya harmonis, orang yang hidup rumah tangganya berantakan, semua orang bisa ambisius. Tapi ingat, jangan sampai ambisius. Kalau udah ditegur, sadar. Kalau enggak, waduh, jangan sampai ditegur sama Tuhan deh. Aduh, kalau ditegur sama Tuhan mah lebih serem, bener deh. Kapok. Saya udah ngeliat beberapa jemaat ya yang hidupnya ambisius, baik itu di Sindang maupun di pelayanan saya waktu di Kutisari, di Surabaya maupun di Semarang, di Pekalongan. Orang-orang yang ambisius, waduh, Tuhan pikir 180 derajat. Mending jangan deh. Jangan sampai ambisius. Kalau nggak dapat, udah biarin aja. Kalau kita nggak dapat yang kita pengen, ya udah bilang, Tuhan, terkehendak Tuhan yang jadi. Udah. Saya pengennya ini tapi nggak bisa, ya udah. Saya pengen ini tapi keluarga saya pengen yang lain, ya udah ngalah. Udah ngalah deh sama keadaan, udah ngalah. Kalau emang itu jadi bagian Tuhan, Tuhan kasih kok, nggak perlu kita paksa. Kita ngapain sih sok-sokan kayak Tuhan gitu. Orang Tuhan yang punya hidup kita yang ngatur-ngatur. Tuhan pokoknya saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kita siapa? Kita bukan yang nyiptain matahari, kita bukan yang menciptakan manusia, kita cuma debu yang nggak ada seberapanya. Sehingga jadi ambisius nggak perlu. Jalan hidup secukupnya, belajar mendengarkan orang lain, mengalah pada keadaan, sehingga kita nggak boleh egois. Tuhan mampukan kita. Amin. Tuhan, kami hari ini mau berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh mengena di hati kami. Ajarkan kami kalau kami udah kelewatan, kami udah ambisius, kami pengen pekerjaan kami sukses, kami pengen keluarga kami harmonis, kami pengen sembuh, kami pengen kami makin banyak. Tapi kami lupa bahwa ini bukan tentang kami, tokoh utama hidup ini bukan kami. Tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Sehingga kalau kami tidak dapat apa yang kami minta, ajarkan kami untuk merelakan. Kalau kami sakit dan Tuhan gak kasih sembuh, kami mau rela. Kalau kami punya talenta bakat tapi Tuhan gak kasih kesempatan untuk melayani, kami juga rela. Kalau keadaan keuangan kami sudah berantakan tapi Tuhan belum kasih kesempatan untuk bangkit dari kerugian, kami juga rela. Kami yang mungkin keluarganya lagi gak harmonis Tuhan, tapi rupanya keharmonisan masih agak lama nih terjadinya. Kami akan berantem terus beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan, kami juga rela. Kami mau belajar merelakan dengan cara bersabar, dengan cara mendengarkan orang lain, dengan cara mengalah pada keadaan. Hanya orang-orang yang setia yang akan menerima janji Tuhan. Hanya orang-orang yang sabar dan mengalah yang akan menerima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tidak mudah, berat banget Tuhan. Capek sekali. Tapi itu yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak mau seperti Ibu Atalia. Kami tidak mau seperti perempuan jahat itu. Kami tidak mau ngaca dan yang kami lihat, oh kami rupanya seperti Atalia. Gak mau Tuhan. Kami tidak mau berambisius seperti Atalia. Kami mau ikut kehendak Tuhan aja. Selama kami hidup di dunia. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.